Apa suara saya terdengar jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar jelas, Teh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah tergabung sekitar 50-an orang ya, alhamdulillah. Mungkin kita bisa ini ya sambil nunggu apakah Ustadz Arif sudah datang. Kita cek dulu. Oke, belum hadir ya, nggak apa-apa ya. Eh, mau ngecek dulu dari mana aja nih, teman-teman? Boleh chat di kolom chat. Pengen ngecek apakah ada yang dari luar negeri. Mana tahu ada yang dari luar negeri ikutan. Yo, boleh di chat yo, Tangerang, Cimahi. Kayaknya karena Ustadz Arif orang Bandung, kayaknya banyak nih yang dari Jawa Barat harusnya. Riau, Jakarta Timur, Tangerang, Palangkaraya, Masya Allah, jauh ya. Tanjung Pinang, Sragen, Purwakarta, Pekanbaru, Surabaya. Banyak ternyata, nggak cuman Jakarta baru satu kayaknya tadi. Jogja, Sekayu mana ya? Baru denger nih. Aji Bareng juga baru denger. Yogyakarta, Makassar, Salatiga, Pontianak, Banten, Masya Allah banyak ya. Lampung, Bekasi, ya Bekasi. Depok belum ada nih, Depok kayaknya. Jakarta Selatan, Depok kayaknya belum ada nih dari tadi. Jakarta, Bogor juga belum ada kayak Bogor. Lombok, Masya Allah. Oh, Banyuasin, Sumatera Selatan baru denger. Masya Allah jauh ya, sinyalnya aman. Insya Allah aman ya yang jauh-jauh ya. Dumai, Riau, Masya Allah. Ternyata dari berbagai kota, nggak cuma di kota besar, tapi juga sampai ke, Masya Allah, Sumatera gitu ya. Dapat info dari mana ini? Dapat info dari medsos kah? Atau dari temennya nge-share di WhatsApp Stories? Atau dari Instagram Stories? Pengen tahu dong. Dari Instagram. Ya, kayaknya ini anak-anak Instagram ya kebanyakan ya, Masya Allah ya. Oke, sambil menunggu Ustadz, insya Allah ya kita, Masya Allah Ustadz Arif sudah datang. Jadi insya Allah kita mulai buka dulu aja ya. Auzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji dan syukur tercurah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sampai pagi hari ini ya, di Ahad pagi ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, juga nikmat sehat ya, Masya Allah, sehingga kita bisa dikumpulkan insya Allah di majelis ilmu yang nggak cuma nanti kita dapat ilmunya dari Ustadz Arif, tapi juga insya Allah kita dapat pahala ya, karena kita mencari ilmu gitu, dan juga didoakan oleh para malaikat insya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik kita ya, benchmark terbaik kita, beserta para keluarga, para sahabat, dan semoga kita semua insya Allah yang ada di sini termasuk ke dalam golongan umatnya yang bisa istiqomah hingga akhir hayat kita mengikuti teladannya gitu ya. Pagi hari ini alhamdulillah senang banget, perkenalkan saya Awi, nama lengkapnya Tuti Alawiyah tapi biasa dipanggil Awi. Insya Allah akan menemani teman-teman semua di sini ya, para muslimah singelillah ya, karena ini ternyata tema besarnya adalah bekal menikah muslimah. Insya Allah berarti yang ada di sini adalah muslimah yang insya Allah siap untuk ini ya, menimba ilmu untuk bekal nanti menjadi istri juga. Masya Allah nanti mungkin ada agenda-agenda atau jadwal-jadwal untuk bekal menjadi seorang ibu dan lain-lain gitu ya. Insya Allah kita semuanya sama-sama belajar di sini. Nah, nanti insya Allah kurang lebih 1,5 jam ke depan kita akan bersama Ustadz Arif ya, menerima ilmu dari Ustadz Arif. Nah, sebelumnya tapi kenapa sih acara ini diadain gitu ya? Terus gimana sih sebenarnya cara gitu ya supaya kita bisa menjadi muslimah yang bercahaya. Jadi teman-teman, muslimah yang bercahaya ini kita persepsikan sebagai seorang
muslimah yang taat gitu ya, muslimah yang taat, muslimah yang berprestasi, terus juga memiliki kualitas diri yang baik. Nah, siapa aja sih sebenarnya yang bisa menjadi muslimah yang bercahaya gitu ya? Jadi muslimah yang bercahaya ini semua orang bisa gitu ya, asal mau memperbaiki diri gitu ya, terus berubah ke arah yang lebih baik. Terus kapan sih sebenarnya seseorang muslimah itu bisa dikatakan menjadi muslimah yang bercahaya gitu? Nah, ketika seorang muslimah ini berusaha istiqomah ya, istiqomah dalam amal-amal kebaikannya gitu ya, pokoknya taat sama agamanya gitu ya, menjauhi larangan gitu ya, mentaati perintah Allah, terus juga menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sesama dan terus-menerus memperbaiki diri atau upgrade diri. Nah, terus kenapa sih muslimah gitu ya harus menjadi muslimah yang bercahaya? Supaya nanti orang di sekeliling kita itu bisa ngelihat gitu ya, oh ternyata masya Allah ya Islam itu indah gitu ya. Terus biasanya kita ini jadi cerminan gitu ya, jadi cerminan untuk agama kita gitu. Jadi ketika kita baik, insya Allah orang juga akan memandang agama kita baik. Masya Allah, apalagi sampai kita bisa menjadi hikmah gitu ya untuk orang-orang di luar Islam yang ketika melihat kita masya Allah gitu ya, jadi terinspirasi terus akhirnya masuk Islam itu masya Allah banget. Nah, terus gimana sih Kak, di mana gitu cara kita biar kita bisa belajar gitu ya untuk menjadi muslimah yang bercahaya. Jadi belajar itu bisa di mana aja ya teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari induk, dari Al-Quran gitu ya, dari Al-Hadis, terus juga bisa belajar dari buku-buku Islami gitu ya, terus juga belajar di rumah, sekolah, di kampus gitu ya, di masjid, mau itu offline, mau itu online, asal yang perlu dicatat adalah perhatikan sumber dari mana kita mengambil ilmu gitu. Jadi kalau misalnya kalau bisa ya sesuai gitu ya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau misalnya sudah menyimpang gitu ya, nah itu baiknya ditinggalkan. Terus gimana caranya menjadi muslimah yang bercahaya? Ya, nanti insya Allah inilah yang akan dibahas oleh Ustadz Arif gitu ya. Dan insya Allah juga kita akan sama-sama belajar gitu ya, gimana caranya kita tahu, gimana caranya kita nanti insya Allah kita bisa ngasah gitu ya karakter-karakter muslimah bercahaya dan lain-lain insya Allah. Nah, sebelum memulai, alangkah baiknya kalau misalnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah, terus juga diberikan kelancaran, dan semoga acara kita pada hari ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita terapin dalam aplikasi sehari-hari, terus juga menjadi amal jariah untuk yang menyampaikannya, insya Allah. Nah, aku tahu teman-teman udah gak sabar nerima materi dari Ustadz Arif, tapi sebentar ya, kita sapa dulu Ustadz Arif Rahman, apakah sudah siap memberikan materi Ustadz? Assalamualaikum Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa ketemu Ustadz Arif lagi ya via online. Setelah terakhir kemarin Ustadz Arif sempat ketemu di Munas Peduli Jilbab. Nah, sebelum kita ke Ustadz Arif, izinkan aku memperkenalkan dulu ya pemateri kita pada hari ini. Ya, nama beliau adalah Ustadz Arif Rahman Lubis. Sekarang usianya 34 tahun, sudah menikah, mempunyai anak 3. Domisilinya sekarang di Arca Manik ya, di Bandung. Nah, beliau bisa dikunjungi di sosial media beliau di Instagram @arifrahman_lubis gitu ya, dan di YouTube Arif Rahman Lubis. Nah, sekarang beliau ternyata sedang menempuh kuliah S2 ya di UIN Sunan Gunung Jati, ngambil sejarah peradaban Islam. Setelah sebelumnya sempat kuliah S1 di ITB ya, Teknik Industri. Nah, aktivitas beliau sekarang adalah masih menulis buku ya, Tats, Masya Allah. Ini saya baca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Masya Allah, 13, 14 buku yang sudah diterbitkan. Masya Allah, banyak banget. Terus juga beliau adalah seorang founder dari Teladan Rasul. Jadi teman-teman kalau lihat Instagramnya pasti udah tahu ya, foundernya adalah beliau gitu ya, founder Teladan Rasul, terus juga Twitter @teladan Rasul, terus YouTube Teladan Rasul, terus juga Facebook Teladan Rasul, terus juga jadi founder kajian Half Din ya, ini kajian 2 pekanan ya di Masjid Istiqomah Bandung, terus juga rutin mengisi di MKFM Bandung di ini ya, Rumahku Surgaku, dan yang terakhir adalah ternyata merupakan seorang owner dari
Teladan Publishing dan Surga Buku. Masya Allah, jadi Ustadz Arif banyak banget ini ya kegiatannya. Semoga insya Allah di pagi hari ini beliau meluangkan waktunya gitu ya untuk menyampaikan ilmunya kepada kita. Mungkin teman-teman sekarang bisa siap-siap menyiapkan catatannya gitu ya, mungkin itu via di laptop gitu ya, atau via Word atau Notes. Terus juga mungkin yang suka nulis di manual gitu ya, boleh disiapin pulpen sama notesnya biar ilmu yang Ustadz Arif insya Allah share di pagi hari ini bisa kita kembali bagikan gitu ya ke media sosial kita, WhatsApp Stories dan Instagram Stories atau feed dan segala macam, biar nggak cuma kita aja yang dapat ilmunya, tapi juga teman-teman yang nggak kesempatan untuk ikut pada pagi hari ini. Nah, karena Ustadz Arif insya Allah sepertinya sudah siap, kita serahkan mic-nya ke Ustadz Arif. Silakan Ustadz Arif. Baik, terima kasih Mbak Awi, terima kasih sahabat-sahabat semua, terima kasih Uda Agus, dan sahabat-sahabat yang menjadi panitia atau penyelenggara dari bekal menikah muslimah. Ya, ini saya baru kemarin mengkonfirmasi lagi, setelah saya lihat, saya seperti Mbak Awi juga ya, setelah saya lihat, ternyata di pojok kanan atas ada tulisan bekal menikah muslimah ya, ternyata. Jadi bukan sekedar muslimah bercahaya, tapi terkait dengan bekal menikahnya. Jadi saya akan menyampaikan tentang muslimah bercahaya, tapi sebagai calon istri dan calon ibu. Karena ternyata temanya kan tema bekal menikah muslimah. Dari wajah-wajahnya sepertinya sih masih calon istri ya, jadi belum ada yang wajah ibu-ibu, jadi sesuai ya, insya Allah ya teman-teman ya. Dari wajah-wajahnya masih calon istri dan calon ibu, jadi insya Allah materinya sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Insyaallah sampai sekitar jam 11 saya akan menyampaikan materi, kemudian nanti kita diskusi tanya jawab ya tentang muslimah bercahaya sebagai calon istri dan calon ibu. Kita mulai dari penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang muslimah yang merupakan istri yang soleha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan dari seorang laki-laki, yaitu istri yang soleha, yang bila dipandang dia akan menyenangkan. Nah ini dikunci teman-teman. Istri yang soleha berarti kalau dipandang dia menyenangkan. Bila diminta atau diperintah, dia akan mentaati, dan bila si suaminya itu pergi, dia akan bisa menjaga dirinya. Di riwayat yang lain, menjaga rumah atau harta suaminya. Ini yang pertama. Jadi dari hadis ini kita bisa dapat 3 ciri wanita muslimah atau istri yang soleha itu menyenangkan untuk dipandang. Ya, jadi orang itu nyaman ketika bersama dengan dia. Gampang sih sebenarnya ini. Lihat aja sahabat-sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, kira-kira nyaman nggak kalau bareng sama kita. Kemudian bila diperintah, dia akan taat. Nah, dia taat nggak? Nanti akan kita bahas ya, orang ini taat. Taat kepada siapa? Tentu saja kepada orang-orang yang memang diperintahkan untuk dia taat kepadanya. Dan dia bisa menjaga dirinya. Yang selanjutnya, yang perlu juga dibahas, bahwa istri itu ternyata dia adalah pemimpin juga. Rasulullah bersabda bahwa semua kalian adalah sebagai pemimpin. Ya, amir itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Suami bertanggung jawab terhadap keluarganya. Dan istri itu juga menjadi pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya. Jadi dia menjadi pemimpin mengelola rumah tangga dari suaminya. Ya, mengelola rumah tangganya, mengelola rumah tangga dirinya, suaminya, dan mendidik anak-anaknya. Teman-teman, dari ciri-ciri yang tadi, ya, dipandang menyenangkan, dia taat, dia menjaga diri, kemudian dia punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, mengelola rumah tangganya, maka kita merumuskan beberapa hal yang terkait dengan ciri seorang muslimah bercahaya sebagai calon istri dan calon ibu yang baik. Yang pertama, dia taat kepada Allah sekaligus menyenangkan. Saya gabung aja ya, yang menyenangkan ini nggak panjang lebar, karena terkait dengan pribadi menyenangkan, teman-teman sepertinya sih sudah cukup paham.
Kemudian pribadinya itu terjaga. Kemudian dia bisa memimpin rumah tangga suaminya, dalam hal ini pengelolaan. Ya, pengelolaan. Jadi beda kepemimpinannya. Kalau suami dia kepemimpinan terkait kepemimpinan rumah tangga, dia menjamin terkait dengan nafkah, menjamin terkait dengan keamanan, menjamin terkait dengan pendidikan, sedangkan istri itu dia mengelola rumah tangga dan membantu dalam proses-proses kepemimpinan suaminya. Kemudian yang terakhir, dalam kepemimpinannya terhadap anak-anaknya juga, dia menjadi madrasah yang utama. Ya. Ini beda juga perannya. Suami nanti yang bertanggung jawab. Kalau di akhirat nanti yang bertanggung jawab benar-benar itu suami. Yang ditanyain, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu adalah suami. Tapi istri dia sebagai madrasah yang utama. Dia punya kelebihan, dia punya fitrah yang kuat dalam mendidik anak-anak, sehingga dia membantu suaminya, dia menjadi madrasah yang utama. Kita membahas satu-satu ya, teman-teman. Muslimah ketika dia mau menjadi seorang istri, ketika dia mau menjadi seorang ibu, dia perlu paham bahwa sesuatu yang benar-benar spesial dari dirinya sebagai seorang muslimah itu adalah standar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah biarkan teman-teman sebagai seorang muslimah itu teman-teman dinilai berdasarkan penilaian lingkungan, dinilai berdasarkan penilaian orang. Karena lingkungan dan orang bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau lingkungannya baik, penilaiannya baik. Tapi kalau lingkungannya penjahat, ya bisa jadi salah penilaian. Sehingga bagaimana kita bisa menentukan nilai kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang laki-laki, bagaimana seorang perempuan sebagai calon istri, calon ibu menentukan nilainya, tentukan dari nilainya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Quran? Di Al-Qur'an itu jelas, laki-laki dan perempuan itu sama. Nanti yang benar-benar mendapatkan nilai terbaik, ya, pandangan terbaik dari Allah adalah yang bertakwa. Adalah yang paling baik keimanannya. Allah itu tidak memandang wajah kita, tapi nanti memandang hati dan amal perbuatan kita. Jadi jangan pernah mau kita dinilai oleh lingkungan. Ya, karena lingkungan tadi bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Contoh ya, contoh. Syekh Yasir Qodhi ya ketika menjelaskan misalnya tentang waris, ya itu ternyata masalah waris itu jadi masalah yang dari zaman dulu, zaman sahabat. Kalau zaman dulu karena yang namanya mencari nafkah itu adalah urusannya suami. Ya, kemudian dulu itu untuk menjaga harta itu sampai menggunakan nyawa menjadi taruhannya, jadi berperang, ya kan, berperang antar suku dan lain sebagainya, ada harta rampasan perang dan lain sebagainya, sehingga para sahabat yang laki-laki itu justru bertanya, kenapa para wanita, para muslimah yang tidak, tanda petik ya, tidak ada upaya apa-apa itu malah dapat setengah bagian dari harta warisan, kan mereka nggak ngapa-ngapain. Gitu. Jadi masalah setengah dan satu itu relatif nanti sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita menyerahkannya kepada zaman, gitu teman-teman. Tapi yang dari Allah itu tetap. Maka kita terkait dengan ketaatan ini kita perlu clear bahwa kita taatnya itu kepada Allah. Sama zaman dulu, nanti kita nggak tahu ya, mungkin 100 tahun lagi seperti apa orang mencari pekerjaan. Ya, yang jelas saya ketika saya kecil ya, saya dulu tinggalnya di kampung di Asahan. Saya itu nggak pernah membayangkan bahwa ada orang itu berangkat dari jam 4 pagi kemudian pulang jam 10 malam untuk bekerja. Ketika saya tinggal di Depok, ya kan saya dulu ada usaha di Tanah Abang sama istri. Ya, ketika kami ba'da subuh misalnya naik ke Tanah Abang, itu 1 kali seminggu aja ya untuk belanja. Kami dapati ternyata orang dari jam 4 itu sudah dempet-dempetan di kereta api. Dan ketika kami nanti misalnya saya sama istri jalan-jalan di UI gitu kan, rumah kami dulu ketika di Depok dekat UI, itu pulang lagi makan kemana gitu kan, makan roti bakar malam-malam, jam 9, jam 10 malam, kami lewat rel, ternyata di kereta api itu masih banyak orang yang dempet-dempetan gitu. Nah, sehingga manusia sekarang agak berubah gitu kan. Perannya itu agak berubah. Banyak di antara keluarga-keluarga muda yang bisa jadi dia
ayah dan ibunya, suami dan istri, karena alasan banyak cicilan dan lain sebagainya, dua-duanya bekerja. Berangkat dua-duanya misalnya jam 5 pagi, pulang dua-duanya jam 11 malam. Karena banyaknya beban ekonomi dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga ketaatan kepada perintah Allah ini benar-benar bagi seorang muslimah itu harus jadi sesuatu yang paling menonjol dari dirinya. Gitu. Kita ini harus ngerti agama kita itu mengajarkannya seperti apa. Karena kalau kita ngikut agama, insya Allah kita akan bahagia, kita akan selamat, kita akan senang, kita akan happy. Gitu. Makanya saya sampaikan, saya ngajarin ke anak-anak saya ya, 3 orang ini putri semua, bahwa jangan hidup berdasarkan lingkungan. Ya. Lingkungan itu hidupnya sekarang misalnya kerja itu harus dari jam 4 pagi sampai jam 11 malam, ngapain? Gitu. Karena rezeki itu datangnya dari Allah, ya benar kita harus belajar dan lain sebagainya. Jadi taat kepada perintah Allah itu penting, teman-teman. Untuk diri kita, bukan untuk siapa-siapa. Termasuk nanti ketika teman-teman menjadi seorang istri dan ibu, ketaatan kepada perintah Allah lah yang bisa meng-guide diri teman-teman dan keluarga teman-teman agar keluarganya itu bahagia, agar keluarganya berkah, agar keluarganya itu bisa di rel yang tepat. Gitu. Kenapa? Karena menempatkan perintah Allah itu sebagai perintah yang paling atas. Ya nanti kalau misalnya menikah, teman-teman pasti akan menghadapi, ternyata suaminya kok begini ya, istrinya kok begitu, gitu kan? Ini benar nggak istri saya hafizoh Quran 30 juz? Kok senang belanja misalnya kan, seorang suami? Atau ini benar nggak suami saya yang dulu ketua LDK, gitu kan? Kok main game dia? Nah, misalnya seperti itu. Tapi ternyata ketika kita menjadikan agama itu sebagai hal yang paling atas, ya peraturan yang kita sepakati bersama, ketika kita mengalami perbedaan-perbedaan, termasuk ada pertengkaran-pertengkaran, kita punya solusi menyelesaikan. Apa itu solusinya? Solusinya tadi ada hukum yang paling tinggi yang kita sepakati bersama. Itu udah dari zaman sahabat seperti itu. Makanya teman-teman nggak kaget nanti ketika Hindun binti Utbah, ya ketika ibundanya Muawiyah bin Abu Sufyan, istrinya Abu Sufyan, baru masuk Islam curhat sama Rasulullah kan, wahai Rasulullah, suamiku ini pelit. Padahal Abu Sufyan itu orang yang paling kaya, termasuk orang yang paling kaya. Dia kaya tapi dia pelit. Gitu. Boleh nggak saya itu ngambil hartanya sesuai dengan kebutuhan nafkah saya? Kata Rasulullah boleh, sampai Rasulullah ketawa. Ya, padahal itu Hindun itu adalah orang yang menggigit atau mengambil jantungnya Hamzah. Nantinya. Betapa Rasulullah itu sangat pemaaf. Ketawa Rasulullah, boleh kata Rasulullah, silahkan ibu ketawa. Ya Rasulullah nggak nyangka juga ya ada laki-laki sepelit itu ya. Abu Sufyan ternyata kan pelit gitu kan. Nah Abu Sufyan setelah tahu ya dalam sebuah penjelasan dari ulama, sahabat setelah tahu tentang bahwa istri-istri mereka itu boleh ngambil nafkah walaupun nggak ngomong sama mereka sesuai dengan kebutuhannya, mereka menurunkan ego dan menurunkan level pelitnya, gitu. Ya, sampai-sampai nanti kalau misalnya kita sebagai suami, bagi kami para suami, ketika kami melihat kehidupan Rasulullah, ternyata Rasulullah ngajak Ibunda Aisyah nonton pertunjukan anak-anak Habasyah. Ya berarti kita kalau misalnya walaupun istri kita sesoleh apapun, harus tetap kita muliakan, ajak dia nonton hiburan, kan misalnya seperti itu ya. Sehingga taat kepada Allah ini menyebabkan keluarga itu ada tuntunannya. Ya jangan menjadi keluarga juga yang kaku, tapi juga jangan menjadi keluarga yang nggak jelas arahnya. Taat kepada Allah. Semakin teman-teman taat kepada Allah, insya Allah semakin tinggi kualitas diri teman-teman sebagai calon istri. Dan ketika teman-teman tahu bahwa nanti tentang hadis tadi ya, bahwa istri yang solehah syaratnya itu adalah taat kepada suaminya, teman-teman akan semakin paham bahwa mencari atau memilih atau hanya menerima laki-laki yang taat kepada Allah itu jadi syarat yang utama. Kenapa? Karena repot kalau misalnya nanti taat sama suami sementara suaminya nggak taat kepada Allah. Dan ini kejadiannya banyak ya, saya nggak akan menceritakannya. Intinya pilihlah ya laki-laki yang taat kepada Allah sehingga taatnya teman-teman nanti kepada suami itu sama dengan taat kepada Allah. Karena suaminya memang taat, suaminya memang soleh, sehingga suami memerintahkan teman-teman untuk tutup aurat,
teman-teman untuk rajin ngaji, belajar bahasa Arab, perbaiki tahsin, dan lain sebagainya. Tapi kalau suaminya nggak taat kepada Allah, ada kejadian. Lagi reuni sama teman-teman, kalau bisa jilbabnya pakai yang modern gitu. Dililit-lilit aja lah, atau dibuka aja jilbabnya. Toh sekali aja, saya malu kalau misalnya ketemu dengan teman-teman saya. Yang seperti ini ada. Kalau kita lagi jalan ke mall, kalau bisa pakai jilbab tapi pakai celana yang agak seksian, gitu, malu. Nah, seperti ini ada. Gitu. Maka taat kepada Allah. Ketika kita menjadikan taat kepada Allah itu yang utama, nggak akan sulit untuk memilih laki-laki yang taat kepada Allah. Karena standar nilai kita itu memang taat sama Allah. Gitu. Sama ya. Kalau di sini ada yang diajari orang tuanya jujur, ayahnya itu sangat jujur, sangat integritas. Ya. Integritasnya sangat tinggi. Guru. Nggak pernah mau makan uang korupsi. Maka otomatis teman-teman akan nyari suami yang jujur. Otomatis tuh, nggak usah harus dinasihati oleh ustadz atau siapapun. Otomatis kalau sudah ada nilai kejujuran pada teman-teman, maka teman-teman akan memilih calon suami yang jujur juga. Akan cari tahu dia jujur nggak. Itu yang pertama, taat kepada perintah Allah. Yang kedua, taat dan bakti kepada orang tua. Nah, termasuk ya, kalau sama orang tua mungkin agak gampang, termasuk belajarlah taat dan bukan bakti ya, taat kepada pemimpin dimanapun kita berada. Contoh gini, kita kuliah, kita pintar, tapi kita punya dosen, kita taat kepada dosen kita atau guru kita. Ini untuk latihan ketaatan. Karena bisa jadi teman-teman adalah sosok yang keren, sosok yang luar biasa, tapi ketika menjadi seorang istri, perhatikan Ibunda Khadijah ya. Ketika menjadi seorang istri, dia ngerti gimana cara menjadi seorang istri yang mendampingi suaminya. Bukan di depan, tapi minimal ada di samping yang bisa saling bergandengan tangan. Gitu. Jadi dia ngerti tempat porsinya. Jadi ngerti cara untuk menempatkan dirinya untuk mendorong suaminya sama-sama maju. Ya, bisa jadi di awal dia bisa jadi lebih kaya, bisa jadi lebih sukses bisnisnya, gitu. Makanya perlu untuk belajar taat ini. Taat yang pertama kepada orang tua, kemudian yang selanjutnya itu teman-teman belajarlah untuk taat atau respect ke orang yang menjadi pimpinan teman-teman. Apakah dia ketua kelas kah, apakah dia dosen kah, ataukah di organisasi kah. Kan kadang-kadang gitu ya, teman-teman punya di organisasi, di komunitas, teman-teman anggotanya dia, teman-teman wakilnya dia, sebenarnya teman-teman ngerti, lebih pintar teman-teman gitu. Lebih idenya lebih keren teman-teman, tapi tetap saja posisinya menyebabkan teman-teman perlu seni untuk menyampaikan. Ya, Rasul itu punya istri yang pintarnya itu luar biasa, namanya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah itu pintar. Sampai ngelamarnya sendiri Rasul di awal melamar itu ditolak loh sama Ummu Salamah. Coba bayangkan ya, teman-teman muslimah. Kok bisa ada perempuan yang berani-beraninya nolak Rasul kan gitu kan? Tapi Rasul itu memperjuangkan karena memang worth it banget Ummu Salamah ini. Saya waktu baca kisah awalnya ya Ummu Salamah, kok bisa ya ada perempuan Rasul ngelamar ditolak sama Ummu Salamah kan gitu. Kata Ummu Salamah, aku ini wanita pencemburu, kata Ummu Salamah, dan aku punya banyak anak. Ya aku khawatir anak-anakku dan rasa cemburu akan merepotkanmu. Ini nggak langsung ya, ada perantara. Aku ini wanita pencemburu, aku khawatir rasa cemburuku itu menyebabkan Rasul itu menjadi repot karena rasa cemburuku, dan aku ini punya banyak anak. Sehingga aku khawatir anak-anakku akan merepotkan Rasul. Ulang perantaranya itu dijawab lagi sama Rasul. Ya, adapun rasa cemburumu, aku yang akan berdoa kepada Allah agar meredakan rasa cemburu itu. Adapun anak-anakmu, aku dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggungnya sehingga mereka tidak menjadi sesuatu yang merepotkan. Udahlah, mau apa lagi kan, laki-laki yang paling mulia, kemudian sudah ada jawabannya, semuanya diterima. Ada satu masa ya ketika di perjanjian Hudaybiyah, Rasul itu tanda petik itu mentok dengan para sahabat, menjelaskan para sahabat bahwa perjanjian Hudaybiyah ini memang sesuatu yang penting bagi umat Islam, sesuatu yang menjadi fondasi. Saya nggak cerita banyak, intinya sebenarnya perjanjian Hudaybiyah secara politik ini
penting bagi umat Islam karena di sana ada pengakuan bahwa masyarakat Islam, masyarakat Madinah itu adalah sebuah masyarakat yang diakui karena ada perjanjian kan, perjanjian artinya yang dulunya orang-orang pelarian sekarang orang yang setara secara politik, kira-kira seperti itu. Tapi para sahabat karena memang perjanjiannya itu merugikan umat Islam, ya orang yang dari Madinah ketika dia kabur ke Mekah dia murtad itu nggak boleh dibalikan, dia harus tetap terjaga di Mekah. Sementara orang yang di Mekah yang masuk Islam dia tidak boleh kabur gitu, dia harus ditahan di Mekah. Itu salah satunya. Sehingga sahabat itu sedih sekali. Saking sedihnya orang kalau misalnya sedih kan seperti sahabat-sahabat ya. Kalau misalnya ada dalam proses menuju pernikahan sedih dipanggil orang tua juga kan nggak kedengeran kan. Teh, makan dulu teh. Kalau lagi sedih kan di kamar aja nggak kedengeran gitu. Sedih diem aja. Bukan karena nggak taat sama ibu kan? Iya kan? Nggak ada keinginan untuk durhaka, nggak ada keinginan untuk ngelawan ibu, nggak mau makan, nggak ada. Tapi karena sakit sedihnya nggak kedengeran tuh suaranya, betul nggak? Dan udah nggak ada tenaga lagi untuk ngejawab. Kira-kira gitu sahabat. Jadi sahabat sedih banget. Diminta Rasul, wahai sahabatku, bangkitlah kalian, potonglah hewan kurban kalian dan cukur rambut kalian. Diem gitu, sama seperti teteh-teteh kalau misalnya sedih ya, yang calonnya ternyata nikah dapat undangan nikah, ibunya nyuruh makan juga nggak kedengeran, kira-kira kan gitu. Nggak ada niat untuk durhaka sama ibu, tapi saking sedihnya nggak kedengeran gitu, nggak minat makan gitu kan, nggak minat bangkit sahabat ini, nggak minat untuk motong hewan kurban, sedih. Sampai diucapkan lagi sama Rasul, nggak kedengeran juga, nggak didengarkan juga. Akhirnya Rasul sedih ya melihat sahabatnya seperti itu. Semua sahabat ya, semua sahabat seperti itu. Kemudian masuk ke kemahnya. Di kemahnya beliau saat itu ngajaknya Ummu Salamah. Cerita tentang kondisi ini. Ngelihat bagaimana Ummu Salamah. Beliau menempatkan dirinya sebagai istri. Ya. Bukan sebagai orang yang kalau wakil komunitas kemudian bilang, kamu mah gitu aja nggak tahu gitu kan. Ngerasa sok tahu gitu. Beliau mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya mereka itu sedih. Yang kamu lakukan, jangan lagi kamu perintahkan mereka dengan kata-katamu. Karena aku khawatir kalau engkau mengucapkan sekali lagi dan mereka tidak mengikuti, nanti Allah akan murka kepada mereka. Yang engkau lakukan adalah engkau keluar, berdiri, ambil hewan kurbanmu sendiri, potong, kemudian panggil orang untuk mencukur rambutmu. Pasti kalau mereka melihat itu, mereka akan sadar. Ya kalau misalnya ibu tadi udah nggak usah dipanggil lagi, bawa aja nasi gorengnya ke kamar, disuapin anaknya. Kan kira-kira gitu. Karena kalau dipanggil lagi takutnya anaknya nanti jadi durhaka. Ibunya 10 kali manggil nggak didengar-dengerin. Padahal anaknya bukan tujuannya durhaka. Kan kira-kira gitu. Tapi lihat bagaimana Ummu Salamah tetap menempatkan suaminya sebagai pemimpinnya. Jadi tidak lantas tidak gini ya, lantas Ummu Salamah itu terus keluar, kemudian menceramahi semua sahabat, kemudian bilang, kalian gimana? Gitu. Tetap porsinya ada. Gitu. Mudah-mudahan kebayang ya teman-teman ya. Jadi walaupun teman-teman nanti lebih pintar, lebih kaya, lebih apapun, tinggal pintar-pintar untuk mengelola perannya. Ya, pintar-pintar untuk mengelola perannya. Sama juga seperti Ibunda Khadijah. Ini Ibunda Khadijah bahkan banyak banget lagi ceritanya tentang ini. Jadi pintar-pintar saja mengelola perannya. Taat dan bakti kepada orang tua termasuk kepada orang-orang yang memang jadi pimpinan kita. Pimpinannya teman-teman. Itu latihan nanti. Karena suami teman-teman pasti nggak semuanya superior dibanding teman-teman. Gitu kan ada aja kurangnya, ada aja kelebihan teman-teman. Tapi kan pintar-pintar ngelolanya. Nah, yang terkait dengan pribadi rapi dan menyenangkan ya standar ya. Ya, pribadi rapi teman-teman sudah lebih tahu bagaimana seorang muslimah itu menyenangkan untuk dipandang. Ya, perlu latihan-latihan lah, perlu tahu juga ya, walaupun teman-teman setomboy apapun atau secuek apapun misalnya ya tentang ini. Ya hobinya saya mah hobinya lari maraton gitu kan. Males lah saya kerjaannya gampang simple ya, pakai gamis, pakai jaket gitu kan. Jadi ganti hari ganti jaket aja, busananya mah ganti jaket gitu ya. Tapi kalau sudah jadi istri kan tentu saja nggak bisa seperti itu ya. Menyenangkan di hadapan suami itu juga berpahala, itu juga ibadah. Jadi perlulah sisi-sisi fitrah untuk tampil menarik itu diasah ya, diasah. Tapi tentu saja untuk di hadapan
di hadapan suami gitu. Dan jadi pribadi yang menyenangkan. Coba saya tanya ya ke teman-temannya, kalau menyenangkan dipandang selain dia tampilannya rapi, menarik ya secara fisik ya. Menurut teman-teman hadis Rasul tadi menyenangkan dipandang itu maksudnya apa? Menyenangkan apanya? Boleh nggak di-share di chatnya teman-teman? Menyenangkan dipandang itu menurut teman-teman itu apa? Bagaimana agar menyenangkan dipandang? Selain tadi ya pintar berbusana ataukah pintar berdandan dan lain-lain di hadapan suami nanti. Menyenangkan dipandang itu menurut teman-teman gimana sih menyenangkan dipandang itu? Atau menyenangkan bersama suami ya, bukan hanya dipandang, mungkin diajak ngobrol. Nah, murah senyum ya. Kan ada ya, saya benar murah senyum. Saya pernah punya pengalaman ya, diundang sama panitia di Makassar. Ada satu ya sahabat panitia ya, laki-laki, kerjaannya senyum ya, senyum terus gitu, kayak pramugara gitu, kerjanya senyum terus. Jadi setiap dia ngucapin berapa kata dia senyum gitu. Saya awal-awalnya agak ini orang unik ya, kok dia senyum terus ya. Tapi lama-lama ternyata kalau orang itu sering senyum, kita jadinya nyaman gitu. Jadi dia termasuk panitia, ya kan ada beberapa panitia biasa kan gitu ya, kalau panitia gitu kan kita di mobil satu mobil ada beberapa panitia gitu yang bareng sama yang ngisi acara. Nah, karena dia rajin senyum, saya termasuk seneng ngobrolnya sama dia gitu. Nah, senyum itu penting, benar tuh teman-teman. Jadi latihan lah ya. Latihan sama ibu ya, rajin senyum. Sama bapak rajin senyum, sama sahabat rajin senyum. Nah, enak diajak ngobrol. Nih, pandai menghargai. Tadi kan ya bagian dari kita berkomunitas, berorganisasi dengan pimpinan, kita juga ngerti bagaimana cara menghargai. Termasuk kepada siapapun ya. Pandai mendengarkan misalnya. Tidak suka memotong omongan orang gitu. Kemudian ramah, positif. Ya, paling bete biasanya kita kan kalau orangnya ngeluhan ya. Ya walaupun benar ya kamu beban hidupnya lagi berat, ujiannya lagi berat, tapi kalau apa-apa dikeluhin kan kita males ya. Males juga gitu. Apa-apa dikeluhin. Jadi malah hidup kita jadi kesannya susah bersyukur juga kan kalau ada kan orang-orang yang gitu ya. Apa-apa dikeluhin. Jadi udara cerah panas dia ngeluh, udara hujan dia ngeluh, udara berangin dia ngeluh, pokoknya apa aja ngeluh lah, gitu kan. Dosen datang dia ngeluh, ada itu yang gitu, dosennya datang dia ngeluh, kenapa dosennya tepat waktu, ya kan? Dosennya telat datang dia ngeluh, dosennya nggak datang dia ngeluh, ya pokoknya salah semua lah, kondisinya itu salah semua. Ya. Tapi ada juga sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang dia bisa melihat sisi yang positif. Dosennya telat datang, ya udah kita diskusi dulu lah, atau kita baca buku, atau kita diskusi tentang apa. Dosennya datang awal, alhamdulillah bisa belajar fokus dari awal. Dosennya nggak datang, ya udah kita sekarang apakah kita langsung pulang atau kita lakukan sesuatu yang bermanfaat. Ada yang ini nggak bisa presentasi, kan ada yang gitu ya, solutif, dia positif gitu. Nah, terkait dengan menyenangkan untuk dipandang itu nggak sesempit pinter dandan gitu kan. Nah kalau seperti ini nanti biasanya suku-suku tertentu atau wanita-wanita di kota tertentu biasanya yang lebih pinter dandan seolah-olah kayak lebih solehah dibandingkan dengan yang nggak pinter atau nggak suka dandan. Tapi bukan sekedar masalah terkait dengan dandan saja, tapi kaitannya tadi mendengarkan, positif, tidak ngeluhan, tidak suka membicarakan keburukan orang. Paling bete juga itu kan, ketemu sama orang kerjanya, tahu nggak si itu, tahu nggak si ini gitu. Pasti bosen itu suami kalau misalnya pulang kerja atau pulang aktivitas di luar cerita dari pasangannya, termasuk teman-teman kalau misalnya punya pasangan yang kerjaannya itu nyeritain aib orang gitu, kayak nggak ada kerjaan aja gitu kan, ngomongin aib orang gitu. Nah, hal-hal ini itu perlu dilatih. Hal-hal ini itu perlu untuk dibentuk pada diri kita agar kita jadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang nggak gampang ngeluh, pribadi yang mau mendengarkan,
pribadi yang menghargai orang, pribadi yang ramah, pribadi yang bisa melihat kebaikan dari pasangannya, pribadi yang tidak mencari aib-aib orang, dan lain sebagainya. Jadi, ya kenapa seperti itu? Ya karena itu memang ciri-cirinya gitu, dipandang akan menyenangkan. Itu termasuk, ya kalau penjelasan salah satu ulama, dilihat itu jadi gimana ya, tapi kayaknya kalau teman-teman belum bisa merasakan sih sepertinya ya, dia ngerti cara manja ke suaminya. Nah itu tapi nanti silahkan dipelajari ketika sudah menikah saja ya. Kalau sekarang saya juga menjelaskannya kurang paham cara menjelaskannya. Intinya masing-masing kita itu punya, yang laki-laki juga sama. Nah, yang laki-laki punya cara untuk atau fitrah untuk manja ke istrinya. Yang istri juga punya sama fitrah untuk manja kepada suaminya. Dan ini itu adalah kekuatan, digunakan kekuatan itu. Kelemah lembutan teman-teman itu adalah kekuatan, ya kekuatan yang besar. Makanya nanti kalau kita baca ceritanya Asiyah ya di surat Al-Ahqaf ya, Asiyah binti Muzahim, kekuatan beliau di awal-awal itu bisa menyelamatkan Nabi Musa kan karena kelemah lembutannya. Karena perasaannya, jangan dibunuh nih anak ini, kan gitu kan? Ketika Nabi Musa ditaruh di atas keranjang di Sungai Nil, kemudian didapatkan oleh keluarganya Firaun, kemudian Firaunnya kan membunuh. Nah, Asiyah binti Muzahim itu bukan hanya sekedar berargumen, tapi menggunakan sisi kelemah lembutannya sebagai wanita. Itu kekuatan teman-teman tuh. Nanti silahkan kalahkan berkali-kali suaminya dengan kekuatan itu ya. Jadi itu kekuatan. Jangan sampai tidak digunakan itu kekuatannya. Kekuatan kelemah lembutan, sisi keibuan, sisi kewanitaan, sisi kemanjaan dan lain sebagainya. Tapi saya nggak bisa membahas itu secara mendetail ya. Oke, ini sudah sampai bahasan yang pertama ya, taat kepada Allah dan pribadi yang menyenangkan. Kita masuk ke bahasan yang kedua, pribadi yang terjaga. Muslimah ya, ketika dia menjadi seorang muslimah yang belum menikah, dia wajib untuk menjaga diri. Ketika dia menjadi seorang istri, kewajibannya itu lebih-lebih lagi. Karena dosanya nanti lipat-lipat nih, teman-teman. Kalau misalnya sekarang teman-teman itu curhat sama lawan jenis, sama juga ya, sama laki-laki saya juga sama gitu. Laki-laki juga sama, suami sama. Kalau masih perjaka atau masih bujangan, chatting sama lawan jenis, nama dosanya adalah dosa berdua-duaan. Kalau sudah jadi suami, chatting berterus-terusan, curhat berterus-terusan, nanti dosanya bisa nambah, jatuhnya ke dosa selingkuh. Nah, itu masuknya lebih berat lagi. Jadi, bagaimana kita bisa menjaga diri kita ketika menjadi suami, atau khususnya teman-teman ketika menjadi istri nanti? Latihanlah ketika mulai dari sekarang. Gitu, latihanlah. Dan biasanya generasi kita, ya generasi sosial media, godaan terbesarnya itu ya ketika di sosial media. Bagaimana kita jaga mata kita, tetap malu untuk melihat wajah pria, badan pria ketika di sosial media, ketika kita masih sendiri atau nggak ada orang-orang yang bersama dengan kita. Gitu. Jadi kalau masih ada yang terlalu mengagumi artis-artis tertentu ya, Hollywood atau Korea atau apa, yang itu adalah laki-laki, yang teman-teman sehingga itu, ya itu mulai dikurang-kurangi. Kenapa? Nanti suaminya jadi nggak ganteng lagi kan, karena kasihan suaminya, dia saingannya berat banget gitu kan. Song Joong Ki ya, siapa namanya ya, yang dulu jadi tentara, sekarang jadi apa, dia jadi pengacara ya kan. Waduh, kan udah luar biasa ya. Jadi suaminya saingannya berat banget gitu ya. Istrinya sudah sangat terbiasa melihat laki-laki yang sangat tampan dengan dengan ketampanan yang terjaga sepanjang hidupnya, karena teman-teman kan ngelihatnya dia sebagai tentara ya kan, dari pagi sampai ini nggak pernah keluar, nggak pernah kelihatan dia ileran kan. Nanti tiba-tiba ketemu sama suami, kok suami saya ganteng tapi sering ileran gitu ya, kentut di mana-mana gitu kan. Song Joong Ki nggak pernah kentut gitu kan ketika di film
jadi tentara atau di film jadi pengacara keren banget gitu kan. Suami saya kenapa ya habis mandi handukannya lama nggak mau ganti baju langsung gitu kan. Nah, karena itu, karena kitanya nggak ngejaga mata. Makanya ada nasihat dari seorang syekh ya kepada seorang suami. Tapi sama juga sih kepada istri juga sama. Kalau kita sudah nggak merasa pasangan kita menarik, bisa jadi bukan pasangan kita yang salah, mata kita yang salah. Kita kebanyakan melihat sesuatu yang diharamkan, sehingga nggak dapat lagi kenikmatan ketika kita memandang atau bahkan nauzubillah sampai kita bermesraan dengan pasangan kita, jadi nggak nikmat lagi. Termasuk jangan terlalu banyak nanti teman-teman ngehayalin suami itu, makanya saya nggak terlalu suka ya sebenarnya kalau mencoba memotivasi orang tapi cerita detail-detail ke romantisan diri dan lain-lain. Nanti kasihan keluarga-keluarga lain yang bisa jadi suaminya mas sebenarnya sudah baik ya. Tapi kan sama sebenarnya motivator-motivator yang cerita tentang romantis dia sama istrinya udah nggak 100% terus-terusan romantis sebenarnya dia. Pernah juga dia membentak istrinya, marah sama istrinya kan gitu ya. Nggak ada ya laki-laki yang perfect. Tapi kan karena terus-terusan seperti itu, seolah-olah jadi suaminya nanti kurang terus. Makanya saya kadang-kadang agak sedih juga tuh ketika misalnya ada seseorang terlalu aktif, ekspresif, walaupun tujuan awalnya mungkin dakwah ya, cerita tentang pengalamannya, sehingga istrinya itu ngetek suaminya, Pak lihat tuh kayak gini. Padahal bisa jadi suaminya sebaik orang yang nulis itu loh. Cuma suaminya mah nggak posting gitu di sosial media. Nah, jaga diri di sosial media karena nanti kaitannya dengan teman-teman mensyukuri suami juga. Ingat hadis ya disampaikan oleh Rasulullah kepada Asma al-Ansoriyah pada seorang sahabiah wanita dari kaum Ansor. Ketika itu beliau lagi duduk bersama dengan sahabat-sahabat muslimahnya. Rasul menyampaikan, wahai wanita, hati-hatilah kalian kufur terhadap orang yang menjadi jalannya nikmat. Dulu kalian sendiri, bertahun-tahun sendiri, baik itu gadis ataupun janda. Kalian berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami suami. Kemudian Allah memberikan kalian suami. Nah, kemudian suami kalian itu memberikan banyak kebaikan kepada kalian. Nah, ketika dia melakukan 1-2 keburukan atau kesalahan, kalian lantas mengatakan, kami itu tidak mendapatkan kebaikan sama sekali dari dirimu. Nah, itu hati-hati teman-teman. Kalau terlalu banyak kita bukan nggak bagus ya untuk cari motivasi, tapi saran saya nanti kalau misalnya dari sekarang ya pilah-pilah lah motivasinya itu motivasi terkait ilmu. Kalau terkait pengalaman atau keromantisan toh nanti teman-teman akan punya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap pasangan sehingga seolah-olah pasangan itu kurang terus gitu loh. Kok nggak bisa romantis ya kayak ini? Padahal orang itu sebenarnya pernah juga marahin istrinya, ya sama aja ya. Kita mah kalau sudah nikah sama-sama tahu ya, nggak mungkin nggak ada pernikahan yang tanpa percekcokan. Yang ada itu paling suaminya marah. Saya punya guru senior banget ya. Kata beliau sudah berpuluh-puluh tahun nggak pernah bertengkar. Kalau saya marah ke istri pernah, sering. Kalau istri marah ke saya sering. Tapi ketika istri saya marah, saya diem. Ketika saya marah, istri saya diem. Gitu. Jadi jangan mengharapkan suami nggak pernah marahin teman-teman. Jangan mengharapkan teman-teman nggak pernah marahin suami. Ya, cukuplah kalau misalnya salah satu marah, salah satunya diem. Gitu. Lihat aja kehidupan Rasulullah. Emang istri Rasul nggak pernah marah, nggak pernah komplain sama Rasul. Kan ada kejadian-kejadiannya. Emang Rasul nggak pernah marah? Pernah ada kejadiannya. Tapi nggak sampai bertengkar kan? Nggak sampai cekcok dan segala macam. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman melihat ada keluarga yang sepertinya kayaknya nggak pernah ada bertengkarnya nih, kayaknya nggak pernah marah nih suaminya, ya itu nggak mungkin kejadian yang seperti itu. Jaga diri di sosial media, baik dari pandangan mata terhadap sesuatu yang harusnya ditundukkan, ya, ataupun tadi terhadap ekspektasi-ekspektasi yang berlebihan terhadap kriteria ideal calon pasangan. Nah, ini kayaknya di sini ini materi saya bersihkan hati dari mantan. Sepertinya sih dari wajah-wajahnya sih wajah-wajah nggak punya mantan ya. Jadi kita skip aja lah ya. Bersihkan dari hati dari mantan. Kita skip. Selanjutnya pandai mengelola rumah tangga.
Manajemen waktu. Rumah itu nanti adalah tempat apa? Ibaratnya kerajaannya teman-teman. Karena bisa jadi atau umumnya ya suami banyak juga aktivitas di luar rumah. Sehingga manajemen waktu di rumah itu sebenarnya teman-teman nanti yang ngelola, walaupun nanti bersama dengan suami. Sehingga dari sekarang ketika sendiri teman-teman perlu punya kemampuan manajemen waktu yang baik. Nggak akan bisa ngajarin anak manajemen waktu kalau ibunya dan juga ayahnya nggak bisa memanage waktunya. Itu pasti kerasa. Saya sama istri sering kerasa, ya, dan kami merasa berdosa ke anak kalau misalnya ada masa-masa kami waktunya berantakan, anak pasti waktunya lebih berantakan lagi. Kalau kita sebagai orang tua itu bisa memanage waktu, anak itu bisa termanage waktu. Contoh gini, anak-anak sekarang itu kan misalnya tantangannya gadget. Nah, kita dulu orang tua yang harus bisa mengelola gadget dan menjelaskan ke anak kita. Kalau misalnya kita seperti saya, ya kerjaannya gadget ya. Ini saya sekarang tausiah aja, saya bertausiah menceramahi ini nih, menceramahi laptop kan. Kalau di anak-anak ngelihatnya saya tiap hari kerjaannya menceramahi laptop. Tapi anak-anak kan paham bahwa kegiatan saya ini bukan lagi main, tapi lagi dakwah, misalnya seperti itu. Jadi kitanya dulu yang bisa memanage waktu, setelah itu baru kita bisa memimpin di rumah tangga, ya terutama istri dalam memimpin diri dan anak-anaknya untuk memanage waktu. Ibundanya Imam Ahmad bin Hambal, ya, beliau memanage waktunya itu seperti ini. Kan beliau sudah menjadi janda, ya jadi banyak ya yang ibunda-ibunda ulama besar itu bahkan jadi single parent. Jadi ibu itu sangat luar biasa terhadap kesuksesan anak. Manage waktunya itu beliau itu bangun di sepertiga akhir malam dan membangunkan Imam Ahmad bin Hambal, walaupun beliau umur Imam Ahmad bin Hambal itu masih 5 tahun. Kemudian mereka sholat tahajud, ya. Kemudian nanti mengajak Imam Ahmad bin Hambal untuk ke masjid. Sampai selesai sholat, kemudian baru balik nanti ke rumah. Jadi kalau mengharapkan punya anak ya, atau punya suami atau keluarganya itu bangun sebelum subuh, maka dari sekarang teman-teman harus latihan untuk bangun sebelum subuh. Jadi kalau kita berharap anak kita bangun jam 5, berarti orang tuanya minimal bangunnya jam setengah 5. Jangan anak diminta bangun jam 5, orang tuanya bangun jam 5 lewat 10. Yang nggak bakal kejadian seperti itu. Jadi manage waktu. Ya, manage waktu. Dari sekarang teman-teman jadilah orang, ya ini sebenarnya bukan hanya muslimah ya, muslim juga, apalagi laki-laki itu bahkan lebih penting lagi, manage waktunya juga. Sama lah manage waktu, karena nanti suami itu yang memang jadi pemimpinnya, dia yang harus bisa mendidik dan bisa mengarahkannya. Manage waktu. Mulai latihan tidur ya. Nah, kalau di bukunya Muslim Produktif itu latihan tidur maksudnya latihan tidur cepat gitu. Biasakan ya. Saya sama istri itu untuk merubah kebiasaan dan itu mendisiplinkan itu ya butuh waktu gitu. Paling maksimal jam 10. Kenapa? Karena kita paling telat harapannya jam 4 sudah bangun gitu. Kalau bisa jam setengah 10. Kemudian siang hari tidur. Kalau nggak ada acara, kalau bisa sebelum zuhur, misalnya setengah jam. Kalau ada acara seperti ini ya nanti dicari-cari. Ya kalau sibuk banget ya nggak apa-apa, nggak usah tidur. Tapi kalau misalnya bisa, sempatkan tidur walaupun misalnya setengah jam. Jadi manage waktu tidur dulu itu yang pertama tuh, dirapiin teman-teman. Waktu tidur itu kenapa? Karena semakin cepat kita bangun, semakin rapilah urusan kita. Semakin rapi urusan waktu kita. Jadi panjang tuh waktu kita. Dan ini bukan hanya ilmu manajemen waktu Islam ya. Kalau teman-teman baca nanti misalnya 4 hour 4 jam dalam seminggu ya, 4 hour a week misalnya ya, buku-buku internasional bestseller tentang manajemen waktu selalu seperti itu. Bangun 1 jam lebih cepat biasa kalau bahasa mereka itu. Karena mereka kan nggak ada ajaran terkait dengan bangun sholat tahajud ya. Tapi bahasa mereka itu bangun 1 jam lebih cepat. Kalau kamu banyak agenda yang ingin kamu kerjakan, bangun 1 jam lebih cepat. Tidur 1 jam lebih cepat gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman tidurnya masih jam 11,
Latihanlah tidur maksimal jam 10. Gimana cara bisa tidur jam 10? Jam setengah 10 harus sudah selesai semua. Ya kan, selesai semua. Ya, apa yang bisa bikin ngantuk cepat? Baca buku misalnya ya. Melakukan aktivitas yang bisa membuat diri itu tenang misalnya. Manajemen waktu dan lain sebagainya, tentu saja ya, manajemen waktu. Biasakan setiap hari manajemen waktu ada aktivitas atau ada targetannya untuk besok itu apa. Lakukan dari yang paling pagi. Nanti itu ngaruh, teman-teman akan bisa mendidik anak-anak untuk punya prioritas dalam kehidupannya. Ya, ke anak-anak misalnya, yang paling penting adalah sholat. Setelah sholat subuh, setelah itu yang paling penting adalah tilawah. Ya, ditunjukin sama anak itu setelah sholat subuh kita tilawah, misalnya gitu. Sehingga anak-anak itu bisa kita didik untuk itu. Kalau kita cuma sekedar ceramah, sementara kita tidak melakukan itu, ya nggak bakal kebentuk itu. Makanan, minuman, kesehatan. Ini Mbak Awi ya. Saya tidak akan mungkin membahas ini di hadapan Mbak Awi, tentu saja, saudara-saudara ya. Nanti Mbak Awi aja membahas ini. Yang selanjutnya mengelola keuangan. Mengelola keuangan, nanti teman-teman cari hadisnya, ada sebuah kisah yang penting dalam mengelola keuangan. Simple, saya nggak bisa detail bahas tentang keuangan, tapi ada kisah. Kisahnya hadis dari Rasulullah SAW. Zaman dulu ada seorang pengembara. Ya, dia melihat awan yang gelap, ya, membawa banyak air hujan. Kemudian awan itu terdengar suara yang memerintahkan awan itu, wahai awan, berjalanlah ke sana, kemudian hujanilah kebun si fulan. Pengembara ini kan penasaran dengar suara tersebut. Setelah dia lihat ternyata awannya bergerak, ya, menuju ke satu tempat, turun hujan deras, kemudian hujan deras itu turun di antara celah-celah batu, ya, seperti parit jadinya gitu kan. Kemudian airnya mengalir, menggenang di satu kebun, ya, menggenang, mengairi dengan baik satu kebun. Kemudian dia datang masuk ke kebun tersebut, ternyata di kebun tersebut ada petaninya. Ditanya, nama kamu siapa? Kata petani ini, nama saya Fulan. Wah, ini nama yang tadi disebutin di langit. Kemudian si petani itu bertanya, si Fulan tadi itu bertanya, memang kenapa kamu bertanya nama saya, ada apa? Nah, kata si pengembara ini, tadi saya itu melihat awan dan mendengarkan suara untuk awan itu bergerak dan mengairi kebun si Fulan. Dan Fulan itu adalah kamu. Dan benar, awan itu mengairi kebun kamu. Kalau boleh tahu apa rahasianya? Gitu kan. Kata si petani ini, si Fulan ini, aku nggak punya sesuatu yang spesial, ibadah yang spesial, tapi yang aku lakukan dalam mengelola hasil kebunku adalah 1/3-nya aku sedekahkan, 1/3-nya aku makan, aku konsumsi untuk diri dan keluargaku, 1/3-nya aku gunakan untuk aku tanam kembali di waktu yang mendatang. Ya, namanya hukum atau rumus sepertiga. Ya, ingetin aja teman-teman. 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk konsumsi, 1/3 untuk modal atau tabungan atau investasi. Kalau teman-teman buka ya buku biografi sahabat-sahabat Rasulullah karya Khalid Muhammad Khalid, ya, Syekh Khalid Muhammad Khalid ini terkenal sekali kan, 60 biografi sahabat Rasulullah karya Syekh Khalid Muhammad Khalid, ya, ulama dan penulis dari Mesir. Kemudian teman-teman cari kisahnya Salman Al-Farisi, akan menemukan bahwa Salman Al-Farisi ini kan dari Persia. Beliau untuk menghidupin dirinya itu mata pencariannya adalah pengrajin. Beliau menganyam seperti bambu, rotan dan lain sebagainya, menganyam. Modalnya 1 dirham, dijual 3 dirham. 1/3-nya atau 1 dirhamnya untuk disedekahkan, 1 dirhamnya untuk digunakan makan dirinya dan keluarganya, 1 dirhamnya untuk modalnya esok hari. Ya, jadi polanya sama teman-teman. 1 dirham untuk sedekah, 1 dirham untuk makan, 1 dirham untuk modal atau tabungan untuk esok hari. Jadi, ya, idealnya, kalau saya sih ya membaca hadis tersebut, idealnya kita sebagai seorang muslim, rumah tangga kita,
jumlah yang kita makan, kita konsumsi, itu sama dengan jumlah yang kita sedekahkan. Itu sama dengan jumlah yang kita putar lagi menjadi modal atau tabungan atau investasi. Idealnya seperti itu. Kalaupun tidak bisa, misalnya Kang, gimana Kang, saya gajinya 3 juta, ya pengeluaran saya 2,5 juta, gimana ceritanya jadi pengeluaran saya 1 juta? Ya kalaupun tidak bisa, minimal teman-teman 2,5 jutanya, kemudian 250 harus jadi sedekah, 250 harus ada tabungan. Prinsipnya itu. Jadi ada porsi untuk tabungan, ada porsi untuk sedekah, ada porsi untuk konsumsi. Yang ini kadang-kadang dilupakan oleh zaman sekarang. Nah, saya nggak bisa. Saya 2 juta untuk makan, 1 juta untuk cicilan. Nah, cicilannya cicilan apa? Ternyata cicilannya cicilan mobil. Sama juga, itu konsumsi juga. Jadi intinya 100% itu untuk konsumsi. Gitu. Nggak ada bagian sedekahnya, nggak ada bagian untuk modal atau tabungannya, gitu. Jadi nggak bisa seperti itu. Makanya nanti kalau kita bahas dari konsep yang umum ini, nanti kalau teman-teman detailkan lagi belajar perencanaan financial planning atau perencanaan keuangan rumah tangga, ya ketemunya gitu-gitu juga. Pasti ada pos untuk sedekah zakat, sedekah wakaf, ada pos untuk konsumsi, ada pos untuk tabungan, investasi dan lain sebagainya. Idealnya sih kalau bisa jumlah yang kita konsumsi sama dengan jumlah yang kita sedekahkan, sama dengan jumlah yang kita investasikan atau kita jadikan modal atau jadikan tabungan. Ya. Pengelolaan keuangan, hubungan dengan orang tua, ipar, dan tetangga yang nggak dibahas ya, detail seperti itu, karena waktunya sepertinya sudah mau habis. Yang terakhir, menjadi madrasah yang utama. Kalau kita mau mendidik anak, berarti kitanya harus semangat mendidik diri kita. Ya, mendidik diri kita. Sama sebenarnya ayah dan ibu, sama ini tugasnya sama, ya sama-sama. Punya visi. Nah, dari sekarang itu punya visi. Ya. Bukan profesi anak, tapi kemanfaatan anak. Ya. Nggak harus profesinya anak kita sesuai dengan keinginan kita, tapi manfaatnya mah harus gitu. Saya dulu ya, kalau mau cerita ini kebaikan ibu saya. Ibu saya itu dari kecil manggil saya, kami kan hanya berdua. Saya punya kakak perempuan, saya adiknya laki-laki. Ibu saya itu dari kecil manggil saya pemuda harapan bangsa. Kakak saya pemudi harapan negeri. Coba luar biasanya ibu saya. Saya ini tinggalnya di kampung, di Asahan. Nama kampung saya Aikloba. Bukan di ibu kota kabupaten, bukan. Ibu kota kabupatennya namanya Kisaran. Bukan di ibu kota kecamatan, nama ibu kota kecamatannya Hekwasan. Jadi rumah saya itu dari Medan itu sekitar 6 jam. Saya tinggalnya bukan di kota kabupaten, bukan di kota kecamatan, bukan. Jadi di kampung lah gitu. Tapi saya dari SMP sudah punya cita-cita masuk ITB. Kenapa? Ibu saya tuh, kerjaannya ibu saya. Karena dari kecil saya dipanggilnya pemuda harapan bangsa. Jadi level saya itu bukan level Ekloba, bukan level desa saya. Karena saya adalah pemuda harapan bangsa. Itu kuatnya ibu saya tuh. Jadi baik, kalau ada kebaikan dari saya, ya ibu saya lah. Itu kalau misalnya teman-teman melihat ada kebaikan pada saya, itu kebaikan ibu saya sebenarnya. Saya selalu terharu ya kalau cerita tentang ibu saya, luar biasa. Jadi dari kecil itu saya dididiknya seperti itu, gitu. Yang diajarkan beliau, Rif, kalau bangun pagi, pikirkan apa yang manfaat yang kau berikan kepada orang. Bahasanya gitu. Cuma bahasanya bahasa kampung ya. Pokoknya kalau pagi-pagi bangun, yang kau pikirin itu ngasih kebaikan apa sama orang. Biar Allah nanti sibuk mikirin kebaikan untukmu. Itu dari kecil tuh diajarinnya kayak gitu. Saya dulu kecil pernah komplain sama ibu. Kenapa? Karena saya belum dibelikan buku dan pensil, sementara ibu saya sudah membelikan buku dan pensil untuk anak-anak yatim. Saya komplain, Mi, kenapa saya ini mau sekolah besok, pensil sama buku saya mana gitu kan? Ini udah beli, kan saya senang banget ya, ibu pulang bawa banyak buku, bawa banyak pensil kan, saya kira buat saya sama kakak gitu kan. Mau saya buka langsung, kata Umi, jangan. Ini mau buat anak yatim, buat santunan, kata ibu saya. Saya komplain lah, namanya anak kecil kan gitu ya. Kenapa? Anak sendiri nggak diurusin gitu kan,
anak yatim diurusin. Tapi itu yang membentuk saya. Jadi ibu itu penting, teman-teman. Makanya kalau ngelihat orang sukses itu ibunya sebenarnya, ibunya. Ya walaupun ayahnya pintar banget segala macam, ayah saya juga luar biasa. Tapi hal-hal yang kecil-kecil gitu ibu saya. Ayah saya juga banyak ya, banyak kebaikannya, banyak pengajarannya tentang dakwah dan lain sebagainya. Tapi ibu itu dia ngasih, ya anak-anak kecil ya, termasuk saya, makanya ke anak-anak saya itu ba'da subuh saya ngajarinnya sesuatu yang kadang-kadang kalau diomongin itu ya mungkin kayaknya obrolan kepada orang agak dewasa gitu ya. Nah, kalau hidup itu jangan hanya untuk bayar cicilan. Tuh masa anak kecil diajarin gitu kan? Tapi karena ibu saya dulu ngajarin saya dari kecil itu cara mikirnya gede-gede gitu. Dia jadi tahu dia hidupnya itu nanti jangan besar itu cuma hidup kita ini bukan cuma buat nyari makan. Hidup kita itu buat kebaikan ke orang gitu. Dari kecil. Nah, teman-teman jadi jangan sepelekan omongan sama anak-anak walaupun anak kita masih kecil ya masih kita anggap belum ngerti. Buktinya apa? Buktinya dari kita kan? Coba deh ingat-ingat. Kita ini ingat loh, umur 5 tahun ibu kita ngomong apa itu bahkan terekam dan itu merubah hidup kita kan? Saya merubah hidup saya gitu-gitu aja. Obrolan ibu saya aja pagi-pagi disuruh mikirin orang. Saya dulu apa sih mikirin orang gitu kan? Mikirin makan lah. Gitu pagi-pagi mikirin makan, apa makanan yang enak pagi ini kan gitu kan. Tapi walaupun anak itu nggak punya pemikiran saat itu, tapi pikiran atau kata-kata itu udah masuk otaknya. Masuk tuh di kepala saya. Gitu. Makanya kita punya visi. Makanya teman-teman yang jadi calon ibu ini harus punya visi, perlu punya visi. Ibunda Imam Syafi'i kan ketika doa anaknya kan malah disuruh merantau, masih muda. Imam Syafi'i umur berapa itu? Sekitar 13-14 tahun. Disuruh merantau, didoakan. Doanya juga bukan doa kaleng-kaleng. Ya Allah, sesungguhnya aku melepas anakku ini Syafi'i ya untuk belajar ilmu ya dan menjadi penerus risalah Rasul. Maka jadikanlah dia bintang di antara bintang-bintang yang paling cemerlang. Itu saya terharu ya ketika mendengarkan doa seorang ibu seperti itu. Jadi menembus zaman gitu, teman-teman. Pikiran untuk anak itu menembus zaman. Jadikan bintang di antara bintang-bintang yang paling cemerlang. Jadi ke anak itu kita nggak cukup. Kita punya ke anak itu visi kita besar gitu. Jadi nggak sekedar jadi orang kaya, kalau bisa punya 10 rumah dan segala macam, ya bagus-bagus aja sih kalau bisa seperti itu. Tapi bukan itu. Jadi bintang di antara bintang-bintang yang paling cemerlang. Kayak ibu saya tuh, pemuda harapan bangsa. Itu saya juga dari kecil nggak paham ya, ngapain sih nih kita lagi di kampung ngomongin bangsa-bangsa gitu kan. Itu kan Pak Harto udah ada gitu kan, presiden sudah ada dan segala macamnya gitu. Tapi dari kecil seperti itu. Nah, itulah kebaikan-kebaikan dari ibu-ibu ya, ibu-ibu yang luar biasa, yang kalau ibu yang luar biasa nanti akan menghasilkan anak yang luar biasa. Kalau istilah saya, singa hanya dilahirkan dididik oleh singa. Ya, kalau melihat ada anak-anak yang luar biasa, itu ibunya. Singa hanya dilahirkan oleh ibu singa dan dididik oleh ibu singa. Gitu. Jadi kalau melihat Khalid bin Walid kan, ya, waktu Khalid bin Walid meninggal, coba teman-teman baca syairnya. Kan syair-syair perempuan-perempuan Arab itu gitu. Dia adalah singa Allah yang ibunya tidak ada ibu lain yang bisa melahirkan anak seperti dia. Yang dipuji itu ibunya karena bisa melahirkan anak itu seperti dia. Maka kita kalau kepada anak itu punya visi yang besar. Bukan profesinya sekali lagi ya. Jadi bukan kita paksakan dia profesi apa, tapi visi kita itu besar. Nah, tentu saja punya kebiasaan. Nah, dalam visi itu punya kebiasaan. Penjual susu, terakhir ya, putri penjual susu, namanya Ummu Umaroh. Kalau nggak salah Ummu Umaroh binti Sufyan. Tapi kita nggak kenal sih nama itu. Itu dia hanya sedikit ulama yang menyebutkan itu. Intinya penjual susu di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, penjual susu, anak dari ibunya penjual susu. Ya kan ibunya sudah janda, kemudian dia tidak mau mencampurkan susu dengan air putih, kan itu ya, sudah terkenal itu kisah masyhur. Kemudian karena Umar saking kagumnya dengan penjual susu ini, dinikahkan dengan anaknya namanya Asim, yang Asim bin Umar.
Ummu Umaroh atau gadis penjual susu nikah dengan Asim, nanti punya anak namanya Laila. Laila binti Asim. Laila binti Asim nikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Lihat tuh, jalur keturunannya tuh. Jalur keturunannya dari gadis yang sangat menjaga dirinya, walaupun dia profesinya penjual susu. Jadi bukan profesi, tapi bagaimana kemuliaan. Punya anak nanti mereka namanya Laila. Laila ini itu mendidik Umar bin Abdul Aziz walaupun sayang sama Umar bin Abdul Aziz. Pernah satu kali Umar bin Abdul Aziz itu dikisahkan itu telat sholat gara-gara kelamaan dandan, ya kelamaan nyisir rambut. Karena Umar bin Abdul Aziz ini kalau istilahnya itu parlente, Umar bin Abdul Aziz itu adalah trendsetter. Sebelum jadi khalifah itu beliau adalah pemuda yang tampan dan jadi trendsetter fashion di masanya. Ya, kalau sekarang kan ada ya gitu ya, laki-laki yang ganteng, yang berpakaiannya fashionable banget jadi trendsetter. Umar bin Abdul Aziz kalau dia menuju satu tempat beberapa puluh meter sebelum atau beberapa meter sebelum datang udah tahu orang karena harum sekali. Dan setelah dia lewat, orang-orang juga tahu itu baru dilewati oleh Umar bin Abdul Aziz. Soalnya harum banget gitu. Nah, satu ketika Umar bin Abdul Aziz telat sholat karena lagi keasikan nyisir rambut yang dilakukan oleh Laila binti Asim tadi rambut anaknya digundulin. Disikat nih anaknya. Ya. Boleh untuk jadi ganteng, boleh untuk ini, nggak boleh telat sholat, digundulin. Sampai Umar bin Abdul Aziz nangis-nangis. Tapi akhirnya itulah yang mendidik anaknya, bahwa Allah itu yang utama, sholat itu yang utama, jangan sampai dunia ini menyebabkan kita itu terlena dan melalaikan kewajiban kita yang utama. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Arif atas pemaparan materinya. Masya Allah, ini ya mencerahkan kita semua. Tadi menarik tuh yang dibilang Ustadz Arif kalau ibu itu sebenarnya Masya Allah ya luar biasa ya. Contoh kayak kalau misalnya kita pernah dengar kisah keluarga Imran ya Masya Allah. Jadi ibunya itu sebelum mengandung Maryam, Hana namanya, istrinya Imran ini tuh udah punya visi gitu kalau pengen jadiin Maryam ini tuh sebagai penjaga Baitul Maqdis. Dan Masya Allah doa beliau didengar ya sampai akhirnya beliau melahirkan Maryam. Dan akhirnya Maryam ini pun nggak cuman tadi visinya seperti yang tadi, jadi bukan cuman wacana gitu, tapi beliau ibunya si Hana ini juga suaminya ya si Imran ini Masya Allah gitu, nyariin guru terbaik, nyariin tempat terbaik. Jadi emang ketika nanti kita menikah berarti itu bukan tugas kita selesai gitu sebagai muslimah, tapi Masya Allah ada beban lain gitu ya, atau amanah lain yang menunggu kita gitu. Jadi bukan sekedar kita menikah terus ya udah gitu aja selesai, tapi kita berarti adalah calon pencetak penerus generasi unggul gitu. Jadi memang harus dari sekarang gitu ya udah dipersiapkan gitu. Nanti misal kita punya anak kita menjadi apa gitu. Jadi seperti yang Ustadz Arif bilang, kebermanfaatan gitu ya. Jadi bukan sekedar profesi si anak tersebut gitu. Masya Allah, jazakallah Ustadz Arif. Kita insya Allah buka 2 pertanyaan dulu, semoga cukup waktunya. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau boleh ketik chat di kolom chat, silakan. Yuk, mumpung ada Ustadz Arif nih, jadi sekiranya ada kegelisahan gitu ya yang ingin ditanyakan boleh. Oh nih Ustadz sudah ada pertanyaan pertama, alhamdulillah dari Tifa. Nah Tifa nih nanya via kolom chat, bagaimana cara membangun pribadi yang baik di tengah lingkungan yang kurang mendukung, kurang sabar, terus ada emosi negatif ataupun gibah. Silakan Ustadz untuk pertanyaan pertama. Ya, pertama tentu saja kita bisa untuk memilih ya, salah satu hak diri kita itu adalah kita carikan atau kita pilihkan lingkungan yang mendukung, karena lingkungan itu memang pasti berpengaruh ya. Yang pertama, kalau situasinya kurang mendukung, kita bisa berteman dengan siapapun, tapi kita bersahabat atau mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang terbaik. Jadi itu hak diri kita. Salah satu bagian hak yang perlu atau wajib kita penuhi pada diri kita adalah memilih lingkungan yang baik. Makanya ada istilah kan, pilih tetangga sebelum pilih rumah, kira-kira gitu. Jadi kalau mau nyari rumah, lihat dulu, misalnya mau masuk komplek, lihat dulu bagaimana itu lingkungannya.
kira-kira gitu. Nah, untuk milih rumah aja seperti itu, apalagi terkait dengan persahabatan lingkungan. Terus yang selanjutnya adalah ya tentu saja kita itu selain dengan lingkungan, kita juga tentu bisa mendidik diri kita sendiri ya dengan mujahadah, dengan semangat, dengan doa kita, dengan antusiasme kita, dengan semangat kita. Ya banyak ya cara-cara untuk kita bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan. Tapi intinya adalah yang pertama diri kita dulu kita coba untuk perbaiki, yang kedua lingkungan itu juga wajib hak diri kita untuk kita pilihkan lingkungan yang baik. Oke, baik. Alhamdulillah semoga menjawab ya tadi jawaban dari Ustadz. Nah, kita berlanjut ke penanya langsung ya Ustadz. Silakan Ukti Neni untuk mengaktifkan suaranya. Boleh langsung tanya via Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Tuti atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Arif. Saya ini kan anak pertama ya, anak perempuan pertama, kemudian dari ayah itu dari kecil udah dididik apa ya buat tough gitu, kayak tahan banting kayak gitulah. Kemudian sampai sekarang itu kayak kebawa gitu, jadi kayak apa sih di rumah pun saya punya apa ya namanya pendapat saya itu kayak pendapat saya itu apa namanya dipertimbangkan oleh orang tua gitu. Jadi kayak kepemimpinan di keluarga pun sudah apa ini ya, pokoknya kayak gitu superior lah kayak gitu Ustadz. Nah tadi berhubungan dengan yang Ustadz sampaikan, kita kan harus belajar apa yang menempatkan diri gitu ya Ustadz ya. Itu sih yang menurut saya yang kayak gitu dari diri saya tuh sulit gitu. Jadi karena udah terbiasa mimpin, kemudian terbiasa apa kalau punya masalah tuh pokoknya harus selesaikan kayak gitu di apa kayak militer gitu lah Ustadz ya. Mohon apa tips-tipsnya untuk perempuan, terutama saya yang biasa anak pertama yang apa yang terbiasa bersikap seperti itu, bagaimana caranya agar bisa apa ya apa dipimpin, jadi bisa dipimpin gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya kira-kira gini ya, bagaimana caranya agar Ustadz itu mau latihan mendengarkan? Ya dia sekolah lagi, karena ketika dia sekolah dia jadi murid. Yang mau sepintar apapun dia, ketika di situ dosen ya dia harus mendengarkan. Jadi misalnya Teteh punya kekuatan di sisi kepemimpinan, itu kekuatan. Tapi bagaimana melatihnya agar itu bisa menempatkan? Ikut komunitas yang di situ Teteh sebagai anggota. Dan fokus saja Teh agar jadi anggota yang baik. Kayak tadi ya, walaupun jadi kita mungkin ketika masuk komunitas itu memang udah ada visinya adalah melatih sisi ketaatan kita, kira-kira gitu. Jadi di mana kita memberikan ide tapi bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai anggota, kira-kira gitu. Tadi yang seperti yang cerita saya yang Ummu Salamah tadi kan, walaupun beliau pintar banget, nanti belajar kayak kita belajar Ibunda Khadijah. Dulu beliau julukannya aja Princess of Makkah, ya, ratunya Makkah gitu. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau menempatkan dirinya. Nah, kalau mau melatih tadi saran saya mungkin ikut komunitas, ikut organisasi, atau kalau misalnya belajar kelompok latihan, jangan Teteh yang jadi pemimpinnya. Nah, tetap berikan masukan, tapi sebagai anggota gitu, latihan seperti itu. Mungkin gitu Teh yang bisa saya sampaikan. Oke, semoga menjawab ya Teh Neni ya. Nah, Ustadz ini ada pertanyaan yang masuk via private chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa batasan ikhwan dan akhwat setelah ta'aruf untuk chat, misal di WhatsApp? Bolehkah bertanya untuk hal-hal seperti kedepannya setelah hitbah atau bagaimana? Nah, terus bagaimana interaksi yang baik setelah ta'aruf dengan ikhwan tersebut? Haruskah memakai perantara untuk bertanya hal-hal lainnya? Jazakumullah khair. Silakan Ustadz Arif. Ya, jadi perantara kita ini apa definisinya agak kita rapikan sedikit ya. Perantara itu ada saat teman-teman ibaratnya mau mengajukan terlebih dahulu. Jadi jangan mengajukan langsung. Tapi ketika ta'arufnya mah nggak perlu perantara.
butuhnya pendamping. Ya. Yang ngomong mah teman aja sendiri. Karena saya pernah ngelihat ada di video klip ya. Jadi ada satu laki-laki perempuan ta'aruf, di tengah-tengahnya ada orang. Jadi laki-laki mau ngomong sama perempuannya, ngomong sama ustadznya yang di tengah, nanti ustadznya nyampaikan gitu. Capek banget kan kayak gitu kan. Kalau ta'aruf itu mah di satu ruangan, yang ngomong aja laki-laki sama perempuannya. Yang penting ada yang mendampinginya. Karena nanti jangan berdua-duaan. Pendamping itu dia fungsinya banyak. Menjaga tidak berdua-duaan, jadi kayak moderatornya gitu kan. Menjaga agar forumnya itu fokus terkait dengan agendanya dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kaitan yang tadi, pendamping. Nah, bagaimana siapa pendamping itu? Ya mungkin ya, kalau kaitannya misalnya dalam tahapan ta'aruf, sebaiknya pendamping itu bisa jadi ustadz kita atau ustazah kita atau murobiah kita yang ngerti tentang mekanisme ta'aruf. Sementara nanti kalau misalnya sudah selesai tahap khitbah kan nanti tahapnya itu udah mempersiapkan pernikahan ya. Nah bisa jadi itu pendampingnya itu saudara kita atau orang yang memang pihak keluarga kita yang jadi bagian kepanitiaannya. Nah disesuaikan aja pendampingnya itu sesuai dengan agendanya, kira-kira gitu. Kalau agendanya sudah menuju hari-hari, nggak usah lagi sama ustazah, karena ustazah mah udah nggak ngurusin kan, urusan misalnya urusan tentang gedungnya di mana dan segala macam. Nah pendamping itu bisa jadi adik kita, karena adik kita yang bantuin kita untuk ngurusin keuangan atau dan segala macamnya. Mungkin demikian. Jadi pendamping mungkin lebih tepat. Ya, insya Allah ini banget ya, clear banget ya tadi yang nanya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang ingin ditanyakan ke calonnya, nah itu bisa tadi kalau kata Ustadz Arif, kalau misalnya sebelum hitbah berarti bisa masih didampingi oleh murobi atau ustadz atau ustazah di via grup chat gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, alhamdulillah ada banyak pertanyaan. Mungkin Ustadz tadi bilang 11.30 ya, Tats. Kita batasi sampai 11.30 ya, Tats. Ya 11.35 lah, nggak apa-apa ya. Boleh, alhamdulillah 11.35 ya. Nah, ada pertanyaan lagi, izin Ustadz untuk perempuan yang bekerja, karakter calon suami yang bagaimanakah yang cocok Ustadz? Silahkan Ustadz Arif. Kalau bisa karakter suami yang kaya ya, sehingga tidak harus bekerja. Jadi nggak perlu kerja ya Ustadz? Masya Allah. Jadi kalau bisa kerja itu bagi yang sahabat perempuan itu jadi kayak hobi atau apa penyaluran ilmu dan sosial aja. Jadi jangan jadi kerja itu jadi tanggung jawab teman-teman ya. Kalau bisa cari suami yang saya tulang punggung keluarga ya, saya ngasih ke orang tua saya sekian juta. Ya carilah suami yang kira-kira bisa ngebantu teman-teman ngasih seperti itu dengan teman-teman bekerja atau tidak. Kenapa? Karena nanti ada masa-masanya wanita itu sejago-jagonya dia ngatur waktu, ada masa dia nanti hamil bulan-bulan awal, berat tuh. Masa-masa mau melahirkan anak 3 bulan pertama itu susah gitu. Kalau misalnya teman-teman, apalagi di Indonesia kan cutinya saya nggak tahu ya, kayaknya nggak nyampe segitu kan. Cutinya 3 minggu, anaknya 3 minggu ditinggalin kan dramatis sekali nanti seperti itu. Jadi walaupun tentu saja tidak seideal itu ya, intinya bagaimana nih, carilah suami yang punya etos kerja tinggi ketika kita menikah, salah satunya etos kerja, etos berbisnis yang bagus, sehingga teman-teman terkait dengan hak teman-teman untuk dinafkahi itu terpenuhi, dan teman-teman nanti fokusnya bekerja itu seperti sahabiah dan wanita-wanita solehah terdahulu yang kaitannya itu dengan manfaat atau menyalurkan ilmu atau kaitannya untuk kebaikan sosial, bukan sekedar membantu suami untuk bayar cicilan kayak gitu. Alhamdulillah ini sangat mencerahkan ya. Satu pertanyaan terakhir Ustadz, insya Allah Ustadz, visi-visi umum yang harus kita persiapkan sebelum menikah. Visi ya, visi kalau secara umum visi pernikahan itu tentu saja gabungan antara visi suami dan istri. Ya walaupun kadang-kadang bisa jadi salah satu pihak lebih kuat visinya, misalnya suaminya. Tapi biasanya gabungan lah antara suami dan istri. Visi itu tentu saja masuk surga sama-sama sekeluarga. Nanti diturunkan dalam misinya. Misinya itu ibadah dan manfaat. Ya kuat ibadahnya, bermanfaat bagi sesama. Nah, sampai tahapan ini itu masih belum clear sebenarnya. Kita itu perlu nyari tahu kekuatan kita dan kekuatan calon suami kita. Makanya di ta'aruf itu perlu dibahas, perlu bisa dapat bayangan. Kira-kira rumah tangga kita, kekuatan ibadahnya itu di mana yang bisa dibangun. Nah, kalau ibadah biasanya cenderung bisa dikondisikan ya
Yang benar-benar kelihatan jelas itu adalah terkait dengan manfaat. Terkait dengan manfaat. Ya, apakah jalur manfaatnya itu jalur profesi, misalnya punya suami dokter, ya berarti kita nanti bisa jadi saling support untuk agar suami ini bisa jadi dokter spesialis paling ngerti tentang ilmu ini se-Indonesia, sehingga jadi manfaat paling luas untuk se-Indonesia. Gitu. Jadi keluarga tersebut itu lewat jalur keilmuan kesehatan. Atau suaminya dai, atau istrinya juga dai. Atau bisa jadi lewat usaha. Jadi keluarga ini keluarga pengusaha muslim, lewat buka lapangan kerja atau berikan sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Jadi misi itu ibadah sama manfaat, tapi nanti perlu dipertajam sesuai dengan keunggulan dan kekhasannya kita dan calon pasangan kita. Itulah yang jadi misi rumah tangga kita. Oke, alhamdulillah ini clear banget ya, insya Allah clear banget. Jadi masya Allah dapat banyak ilmu dari yang Ustadz Arif sampaikan ya, mulai dari tadi ketika awal Ustadz Arif sampaikan bahwa sebenarnya ketika kita memilih calon suami berarti carilah bukan berdasarkan rupa aja gitu ya, atau harta atau tahta dan segala macam, tapi carilah laki-laki yang taat kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita mencari laki-laki yang taat kepada Allah, ketika kita berbuat salah gitu ya, ketika kita menjadi istri, maka dia akan dengan senang hati gitu ya mengarahkan untuk menjadikan kita lebih baik. Terus jangan lupa juga bekal yang lainnya adalah ini ya, mencoba mengatur rumah tangga itu bisa dimulai dari ketika kita masih sendiri. Misal semudah kita membiasakan diri bangun pagi atau membiasakan diri tidur awal dan segala macam, juga mampu mengatur keuangan gitu. Jadi kalau misalnya ketika single aja kita belum mampu gitu ya mengatur keuangan, apalagi nanti ketika kita berumah tangga kita mampu mengatur keuangan gitu. Jadi masya Allah ya. Terus yang terakhir juga Ustadz sampaikan gitu ya, visi misi berumah tangga gitu. Jadi masya Allah clear banget, visi kita adalah harusnya ya, visi setiap keluarga muslim adalah sama-sama menjadikan rumah tangganya itu menuju ke surganya Allah. Terus melalui visi ya, tadi yang Ustadz Arif juga sudah sampaikan, melalui 2 jalur ibadah dan kebermanfaatan. Jadi nanti kita bisa atur gitu ya, kayak mungkin ada strength, weakness, opportunity sama threat-nya ya Tats. Jadi SWOT gitu ya, SWOT-nya bukan cuma dipakai untuk hal-hal yang lain, tapi juga bisa kita gunain gitu ya strateginya untuk di rumah tangga kita nanti. Masya Allah sangat mencerahkan kajian dari Ustadz Arif. Nah sebelum kita tutup, kita minta dulu closing statement dari Ustadz Arif. Insya Allah semoga teman-teman yang di sini dimudahkan dalam ini ya, mencari suami yang salih gitu ya, yang insya Allah bisa membawa kita semua menjadi jauh lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Silakan Ustaz. Ya, kalau tadi ya seperti yang disampaikan juga oleh Mbak Awi ya, cerita tentang bagaimana ibundanya atau istrinya dari Imron, ibundanya dari Maryam. Kemudian kalau kita lihat wanita-wanita soleh juga, Asiyah binti Muzahim, kemudian kita lihat Ibunda Khadijah, kemudian kita lihat Fatimah, kemudian kita lihat istri-istri Rasulullah dan orang-orang wanita-wanita soleh, itu ada benang merahnya, teman-teman, ada benang merahnya. Benang merahnya adalah hatinya itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cita-citanya itu adalah tujuan utama tertingginya itu adalah Allah. Kayak tadi kan, tujuan tertingginya istrinya Imron, ibundanya Maryam, adalah agar anaknya ini menjadi pengabdi atau orang yang mengabdikan dirinya beribadah kepada Allah. Asiyah binti Muzahim ketika disiksa oleh suaminya, mintanya adalah minta dibangunkan surga yang bisa dekat dengan Allah. Ibunda Khadijah juga sama. Dia ingin support suaminya karena beliau sangat cinta kepada Allah. Jadi kalau kita sahabat-sahabat semua ingin dapat benang merah dan ingin meneruskan perjuangan atau jalur kehidupan dari para sahabat-sahabat muslimah, ketahuilah bahwa bukan orang paling pintar yang akan bisa dekat dengan Allah. Bukan orang yang paling kuat, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang pendidikannya setinggi apa, tapi orang yang benar-benar jujur, dia berusaha untuk mencintai Allah. Jadi mulai sekarang latihanlah gimana caranya kita makin cinta sama Allah. Bangun akhir malam, latihan ngobrol sama Allah, latihan mengadu kepada Allah, latihan doa sama Allah.
Dan latihan doa yang tertinggi kita itu tentang Allah. Gitu. Ya Allah, jadikan hatiku ini sangat mencintaimu. Jadikan semua kegiatanku ini kegiatan-kegiatan yang engkau cintai. Jadikan orang-orang yang dekat denganku adalah orang-orang yang menyebabkan aku makin cinta kepadamu. Termasuk doa teman-teman terhadap suami, itu juga kaitannya, jadikan suamiku itu atau jadikan pasangan hidupku itu adalah orang yang bisa menyebabkan aku itu semakin dekat dengan cintamu. Jadi kalau seperti itu, Allah itu pasti senang dan Allah pasti insya Allah akan bantu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Arif atas tadi closing statement-nya, juga atas pemaparannya selama 1,5 jam. Masya Allah membersamai kita ya untuk belajar gitu ya, mengkaji ilmu dari beliau. Semoga apa yang Ustaz Arif sampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga jadi amal jariah insya Allah untuk Ustaz Arif ketika kita menerapkannya ya. Teman-teman, sebelum kita tutup, insya Allah ada satu titipan dari panitia ya. Jadi ini bukan agenda terakhir gitu ya. Nanti insya Allah di hari Ahad 18 April 2021 akan ada sesi bersama Ustazah Aini ya, Aini Aryani tentang fikih pernikahan muslimah, yang insya Allah akan bahas mahar, akad, terus juga wali nikah dan juga walimah. Jadi siap-siap gitu ya, jangan lupa pantengin Instagramnya. Nah, alhamdulillah sesi kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Masya Allah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias mengikuti kajian kita pada pekan ini, tentunya di Ahad pagi ini. Semoga semuanya insya Allah bisa kita ini ya, bisa kita amalkan, nggak cuma jadi ilmu, nggak cuma jadi catatan-catatan kita, tapi juga bisa kita amalkan setelah ini gitu. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar, astagfirullah, 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 dan semoga berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian-kajian berikutnya. Salam, terima kasih.